Selamat datang di video panduan manis pedoman teknis proses penjualan barang milik daerah. Panduan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Mari kita mulai dengan beberapa definisi kunci. Pertama, barang milik daerah atau BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Kedua, penjualan BMD adalah proses mengalihkan kepemilikan BMD kepada pihak lain dengan menerima uang sebagai gantinya. Ketiga, pemindahtanganan adalah proses pengalihan BMD yang tidak lagi diperlukan untuk tugas pemerintahan. Bentuknya bisa berupa penjualan, tukar-menukar, hibah, atau penyertaan modal. Terakhir, pengurus barang adalah pejabat yang diserahi tugas untuk mengurus barang milik daerah. Dasar hukum yang menjadi pedoman dalam proses penjualan BMD adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 beserta perubahannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024. Anda dapat memindai QR Code di layar untuk mengakses dokumen peraturan tersebut. Kapan barang milik daerah boleh dijual? Penjualan dapat dilakukan untuk 3 tujuan utama. Pertama, untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau sudah tidak digunakan dan dimanfaatkan. Kedua, jika secara ekonomis penjualan tersebut lebih menguntungkan bagi daerah. Dan ketiga, apabila penjualan diperlukan untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan. Khusus untuk bangunan, ada beberapa syarat tambahan, yaitu sudah tidak sesuai lagi dengan tata ruang dan penataan kota, tidak lagi memenuhi kebutuhan teknis dan ekonomi, serta sudah tersedia anggaran untuk bangunan pengganti. Selanjutnya, mari kita bahas kriteria teknis yang memperbolehkan barang milik daerah untuk dijual. Untuk kategori tanah dan bangunan, penjualan dapat dipertimbangkan jika lokasinya sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah, luasnya tidak lagi memadai untuk kegiatan operasional pemerintahan, bangunan tersebut berdiri di atas tanah milik orang lain, atau barang tersebut tidak terpakai, idle, dan tidak bisa dimanfaatkan atau digunakan. Untuk kategori aset selain tanah dan bangunan, dapat dijual apabila aset tersebut dalam kondisi rusak parah dan tidak ekonomis untuk diperbaiki. Teknologinya sudah ketinggalan zaman, telah mengalami perubahan fisik seperti terkikis atau hangus, atau mengalami penyusutan berat maupun ukuran. Penjualan BMD dapat dilakukan dalam 2 bentuk. Pertama, melalui lelang, yaitu penjualan terbuka untuk umum dengan penawaran harga tertinggi yang dilakukan di hadapan pejabat lelang. Kedua, adalah penjualan langsung atau tanpa lelang. Ini berlaku untuk kondisi khusus, seperti penjualan rumah negara golongan 3 kepada penghuni sah, kendaraan dinas perorangan kepada pejabat atau ASN, penjualan tanah untuk kepentingan umum, hasil bongkaran bangunan, dan barang lain yang ditetapkan oleh kepala daerah. Sebelum melakukan usulan penjualan, ada tahap persiapan yang wajib dilakukan oleh pengurus barang, yaitu pra-usulan penjualan BMD. Tahap ini merupakan proses penatausahaan untuk mengubah status barang yang semula, baik menjadi rusak berat atau RB. Setelah statusnya diubah, barang tersebut kemudian dimutasi dari kartu inventaris barang B ke aset lainnya. Mari kita mulai langkah pertama, mengubah status kondisi barang. Pertama, akses web sistem informasi manajemen barang milik daerah atau SIMBADA di alamat yang terlihat di layar. Kemudian, masukkan akun dan password pengurus barang Anda pada kolom yang tersedia, lalu klik tombol Sign In. Setelah berhasil masuk ke dalam sistem, untuk mengubah kondisi barang, pilih tab Penatausahaan, lalu klik pada menu Kartu Inventaris Peralatan dan Mesin (KIBB).
Di halaman daftar inventaris B, pastikan kategori aset tetap adalah semua kategori aset tetap. Untuk mempermudah, filter aset yang akan diubah kondisinya berdasarkan nama inventaris barang dan tahun perolehan. Setelah aset yang dimaksud ditemukan pada tabel, centang pada kotak di sebelah kiri, lalu klik tombol tambah yang ada di bagian bawah. Anda akan diarahkan ke menu entry inventaris B. Di sini, ubah status kondisi barang. Gulir ke bawah, pada kolom status, ubah pilihan dari baik menjadi rusak berat. Pastikan juga sumber dana terisi. Dan pada kolom keterangan, diisi sesuai kondisi. Jika semua data sudah sesuai, klik tombol simpan. Dengan ini, proses perubahan kondisi barang telah selesai. Langkah 2. Proses mutasi aset tetap dari KIBB ke aset lainnya. Setelah status barang diubah, langkah selanjutnya adalah melakukan mutasi. Pilih tab mutasi di menu utama, lalu klik pada pilihan mutasi keluar. Pada halaman daftar mutasi dan penyaluran, klik tombol tambah di bagian kiri bawah tabel untuk memulai proses mutasi. Anda sekarang berada di halaman entry mutasi dan penyaluran. Isikan informasi yang diperlukan. Pada jenis KIB, pilih mutasi penyaluran peralatan dan mesin KIB-B. Pada jenis mutasi penyaluran, pilih dipindah ke KIB lain. Isi SKPD asal dan berikan keterangan usulan penghapusan. Selanjutnya, gulir ke bawah dan klik tombol pilih barang untuk memilih aset yang akan dimutasi. Berikutnya adalah mengubah kode barang. Klik 2 kali pada kolom kode barang, lalu cari dan pilih kode barang untuk peralatan dan mesin rusak berat. Kemudian, untuk mengubah KIB tujuan, klik 2 kali pada kolom KIB tujuan, lalu pilih AL yang berarti aset lainnya. Langkah terakhir adalah memilih panitia mutasi. Klik pada tab panitia mutasi, pilih nama pengurus barang pengguna, lalu klik pilih. Setelah semua data terisi dengan benar, klik simpan. Proses penatausahaan BMD untuk persiapan penjualan telah selesai. Pastikan Anda meneliti kembali semua data sebelum mengakhiri proses. Sekarang, mari kita pahami alur besar proses penjualan BMD. Permohonan. Pengguna barang menyiapkan permohonan penjualan lengkap dengan data dan alasan. Pengajuan usulan. Usulan diajukan kepada gubernur, bupati, wali kota melalui pengelola barang. Penelitian dan penilaian. Pengelola barang menugaskan penilai untuk menentukan nilai wajar barang. Persetujuan. Kepala daerah memberikan persetujuan. Jika nilai barang di atas 5 miliar rupiah, persetujuan harus datang dari DPRD. Pelaksanaan. Penjualan dilakukan secara lelang atau tanpa lelang. Serah terima dan penghapusan. Dibuat berita acara serah terima (BAST) yang menjadi dasar usulan penghapusan barang dari daftar inventaris. Bagan alur ini memvisualisasikan proses yang baru saja kita bahas. Dimulai dari permohonan oleh pengguna barang, lalu dilakukan BA penelitian. Usulan kemudian diajukan untuk mendapatkan persetujuan wali kota. Setelah disetujui, pengelola barang akan menugaskan penilaian untuk menentukan nilai wajar. Jika nilai barang lebih dari 5 miliar, diperlukan persetujuan DPRD. Setelah semua persetujuan didapat, terbitlah SK penjualan, dan proses penjualan dilaksanakan, baik melalui lelang maupun penjualan langsung. Hasilnya adalah risalah lelang atau perjanjian jual beli yang ditindaklanjuti dengan berita acara serah terima dan diakhiri dengan penerbitan SK penghapusan. Berikutnya adalah panduan pengisian surat permohonan penjualan BMD. Semua surat diproses melalui aplikasi Prikandi. Ini adalah format untuk usulan penjualan bongkaran. Pastikan Anda menggunakan kop surat OPD masing-masing.
Tanggal dan nomor surat harus sesuai dengan format di Trikandi. Surat ditandatangani oleh Kepala OPD dan ditembuskan ke BPKAD. Lengkapi juga dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala OPD selaku pengguna barang. Lampirkan daftar pertimbangan penjualan, isi alasan penjualan, dan hapus poin yang tidak perlu. Terakhir, lampirkan daftar barang yang akan dijual, lengkap dengan detail dan foto barang. Lampiran ini ditandatangani oleh Kepala OPD dan pengurus barang OPD. Selanjutnya, format surat untuk pengurus barang sekolah. Proses pengajuan usulan dari sekolah dilakukan ke wali kota melalui pengurus barang di Dinas Pendidikan selaku pengguna barang. Gunakan kop surat sekolah masing-masing. Surat ditujukan kepada kepala perangkat daerah dan ditandatangani oleh kepala sekolah selaku kuasa pengguna barang. Sama seperti sebelumnya, lengkapi dengan SPTJM yang ditandatangani kepala sekolah. Lampirkan juga daftar pertimbangan, serta daftar rincian barang yang akan dijual, yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan pengurus barang sekolah. Ini adalah format surat permohonan penjualan peralatan dan mesin untuk pengurus barang di tingkat OPD. Prosesnya mirip dengan usulan bongkaran. Gunakan kop surat OPD, sesuaikan nomor dan tanggal surat dengan Trikandi, dan surat ditandatangani oleh Kepala OPD. Lengkapi dengan SPTJM dari Kepala OPD, lampiran pertimbangan penjualan, dan lampiran daftar rincian barang yang akan dijual, yang juga ditandatangani oleh Kepala OPD dan pengurus barang OPD. Untuk mempermudah Anda, kami telah menyediakan format surat permohonan penjualan BMD yang dapat diakses melalui QR Code berikut. Silakan pindai kode yang sesuai dengan jenis usulan Anda. Apakah untuk penjualan bongkaran, usulan dari pengurus barang sekolah, atau usulan dari pengurus barang OPD? Terima kasih telah menyaksikan video panduan teknis ini. Semoga informasi yang disajikan bermanfaat dan dapat membantu kelancaran proses penjualan barang milik daerah di lingkungan Anda.